Ya, baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera, salam sehat juga untuk kita semua. Saya berharap ketika teman-teman menyaksikan video ini, teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Baik, kita akan menyaksikan video pembelajaran. Video pembelajaran di mana materi hari ini adalah tentang matriks. Kita akan belajar operasi matriks, apa itu matriks, definisi matriks, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk kepada outline dan materi apa yang kita belajar hari ini. Ya. Materi yang akan kita belajar pada pokok utama matriks adalah operasi matriks, jenis-jenis matriks, determinan matriks, dan inverse matriks. Pada video ini, pada materi ini saya akan bagi ke dalam 4 bagian. 4 bagian untuk kita belajar lebih mudah dan lebih gampang untuk memahami. Pada kesempatan ini untuk video part satunya, bagian satunya kita akan belajar tentang apa itu operasi matriks. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu matriks itu apa sih? Waktu kita di SMP, di SMA kita sudah belajar matriks. Di sini kita akan sedikit mereview, sedikit mengulang flashback apa itu matriks, bagaimana kita mengoperasikan matriks, baik itu penjumlahan, pengurangan, apa yang disebut dengan matriks kolom, apa yang disebut dengan matriks baris, terus bagaimana kita menggunakan operasi hitung, syarat-syarat kita menggunakan operasi penjumlahan pada matriks, pengurangan pada matriks, dan perkalian pada matriks. Jadi, apa yang dimaksud dengan matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang, serta termuat di antara sepasang tanda kurung. Sepasang tanda kurung. Ya, notasi matriks. Nama matriks menggunakan huruf besar. Jadi untuk nama matriks sendiri kita menggunakan huruf besar. Jadi di sini contoh ada matriks A dan matriks H. Terus anggota-anggota matriks dapat berupa huruf kecil maupun angka. Contoh pada matriks A, di sini anggotanya angka, sedangkan matriks H anggotanya huruf. Terus digunakan kurung biasa atau kurung siku. Jadi kita bisa pakai kurung biasa. Contoh di sini pada matriks A dan kurung siku pada matriks H. Terus ordo matriks atau ukuran matriks merupakan banyaknya baris atau garis horizontal dan banyaknya kolom atau garis vertikal yang terdapat dalam matriks tersebut. Jadi contoh di sini misalkan jadi suatu matriks yang mempunyai M baris dan N kolom disebut matriks berodo atau berukuran M per N. Jadi notasi matriks pada umumnya ditulis seperti ini, ada matriks A dengan anggotanya A11 sampai AMN di mana A11 ini contohnya bisa kita sebut dengan matriks pada baris 1 kolom 1, matriks pada kolom 2 baris 1, atau matriks pada baris 1 kolom 2 dan seterusnya. Dengan I itu menyatakan kolom yaitu 1 sampai 2 dan J itu menyatakan baris. Jadi M kali N adalah matriks M kali N adalah matriks kolom dikali matriks baris. Contoh. Contoh di sini matriks A merupakan matriks berodo 4 kali 2. Jadi M-nya 4, N-nya 2. Bisa dapat kita tulis sebagai berikut. A ini matriks A adalah anggotanya 4 kali 2, yaitu kolomnya atau M-nya 4 dan barisnya 2. 1, 3, 2, 6 itu merupakan anggota dari kolom. 1, 4, 3, 1, 2, 1, 6, 1 itu merupakan anggota dari baris. Jadi matriks M kali N adalah matriks berordo 4 dikali 2. Atau anggota-anggota yang di dalam itu adalah matriks berukuran 4 kali 2. Bilangan-bilangan yang terdapat dalam sebuah matriks dinamakan entry,
dalam matriks atau disebut juga elemen atau unsur. Jadi tadi 1, 4, 3, 1 sampai 6 min 1 ini bisa kita sebut dengan entry dalam matriks, bisa juga kita sebut elemen atau unsur, bisa juga dengan kata lain yang biasa kita gunakan adalah anggota matriks. Notasi matriks berikutnya, misalkan ini contoh, ini notasi matriks pada umumnya ada A11, A12 sampai A1N, berikutnya A11, A21, AM1, sampai AM1 ini ya seperti yang sudah saya jelaskan di awal, baris A11 sampai A1N ini disebut matriks baris, A11 sampai AM1 ini disebut dengan kolom. Jadi ini kita sebut dengan matriks M, matriks berukuran M kali N. Ya. Matriks baris dan matriks kolom. Tadi kita sudah bicara matriks baris dengan matriks kolom. Sekarang kita mau tahu lebih jelas lagi matriks baris itu yang mana, matriks kolom itu yang mana. Jadi matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Jadi dia hanya punya satu baris, misalkan di sini kalau 1, 2, 1, 2, 1, 4, ini kita bisa sebut dengan matriks 4 kali 1. Begitu. Matriks 1 kali 4, atau M-nya itu kolomnya 1, barisnya 4. Terus matriks kolom adalah matriks yang hanya mempunyai satu kolom. Di sini kita bisa sebut dia matriks 3 kali 1. Jadi anggota kolom itu ada 3, sedangkan anggota barisnya itu adalah 1. Sekarang matriks A sama dengan matriks B. Dua buah matriks A dan B dikatakan sama, A sama dengan B, apabila A dan B itu mempunyai jumlah dan baris kolom yang sama. Jadi misalnya kita pakai kata berukuran atau berordo, berarti dia harus punya ukuran yang sama atau ordo yang sama. Jadi misalkan kalau matriks A itu berordo 2 kali 2, maka matriks B itu juga harus berordo 2 kali 2. Dan semua unsur yang terkandung di dalamnya itu harus sama. Jadi anggota-anggota pada matriks A harus sama dengan anggota-anggota pada matriks B. Jadi perhatikan, A sama dengan B, gitu. A sama dengan B, itu matriks A anggotanya ada 2, 4, 0, 1. Maka matriks B itu juga anggotanya harus 2, 4, 0, 1, dengan catatan bahwa ukuran dari matriks A itu sama dengan ukuran dari matriks B. Kalau kasus yang ini A tidak sama dengan B, kenapa dia disebut A tidak sama dengan B? Kita lihat anggota matriks A ini adalah 2 dikali 3. Sedangkan matriks B ini adalah 2 kali 2. Dari situ saja sudah tidak bisa kita sebut matriks A sama dengan B. Dan yang kedua lagi adalah anggota dari matriks A itu tidak sama dengan anggota dari matriks B. Berikutnya penjumlahan matriks. Apabila A dan B merupakan dua matriks yang ukurannya sama, maka hasil penjumlahan A ditambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan semua entry atau semua anggota yang seletak bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, matriks yang berordo atau ukurannya berbeda tidak dapat kita tambahkan. Jadi, coba perhatikan. Penjumlahan matriks. Di sini ada catatannya, di sini adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan bersama-sama entry yang letaknya sama atau bersesuaian. Artinya, misalkan matriks A ini ada A11 sampai A33, matriks B juga B11 sampai B33. Berarti dia memenuhi syarat yang kedua adalah matriks A dan matriks B ini berukuran sama. Terus bagaimana menjumlahkan? Cara menjumlahkan adalah A11 ini adalah letak dari baris 1 kolom 1 pada matriks A. B11 ini adalah letak dari baris 1 kolom 1 pada matriks B. Maka untuk menjumlahkan kita bisa buat A11 tambah B11, A12 tambah B12 dan seterusnya. Jika kita tuliskan maka dia akan bentuknya akan seperti pada matriks A ditambah B. Contoh. Jadi contoh di sini kita punya matriks A itu adalah matriks 3 kali 2, matriks B juga 3 kali 2. Ketika kita jumlahkan, bentuknya akan seperti ini. Contoh 4 itu harus dijumlahkan dengan 3. 2 itu harus dijumlahkan dengan min 4. Maka kita peroleh matriks A tambah B, anggotanya tetap sama, yaitu
anggota ukuran dari matriksnya itu tetap sama, yaitu 3 kali 2 dengan anggota-anggotanya seperti yang sudah ditulis di sini. Berikutnya pengurangan matriks. Pengurangan matriks ini tidak perlu saya jelaskan lebih detail lagi, karena pengurangan matriks ini juga sama dengan penjumlahan matriks. Syaratnya sama, cara mengoperasikan juga sama, cuman yang jadi pembedanya adalah tadi kita pakai tanda plus, di sini kita pakai tanda minus. Berikutnya contoh soalnya juga kurang lebih sama. Berikutnya perkalian matriks dengan skalar. Apa itu skalar? Apa itu skalar? Jika K adalah suatu bilangan skalar dan matriksnya itu adalah A sama dengan AIJ. AIJ itu artinya I-nya itu tata letak untuk baris, J-nya itu ya, A-nya itu tata letak untuk I-nya tata letak untuk kolom, J-nya tata letak untuk baris. Maka matriks KA itu dapat kita tulis K dikali matriks anggota matriks AIC. Adalah suatu matriks yang diperoleh dengan mengalihkan semua elemen matriks A dengan skalar. Jadi semua anggotanya itu dikalikan dengan skalar atau K. Mengalihkan matriks dengan skalar dapat dituliskan di depan atau di belakang matriks. Contoh, C itu sama dengan skalar, matriks C itu sama dengan K dikalikan dengan skalar, maka dapat kita tulis juga dengan A atau matriks A kita kalikan dengan matriks A kita kalikan dengan skalar. Contoh, kita punya matriks A di sini adalah matriks berukuran 2 kali 2 dengan anggota atau unsurnya adalah 3852. Terus kita punya skalar tuh kita misalkan dengan 4. Maka ketika skalar dikalikan dengan matriks atau 4 dikalikan dengan matriks, maka 4 ini akan dikalikan dengan semua anggota pada matriks A. Gitu, semua anggota pada matriks A. Jadi contoh di sini anggotanya tadi 3851 ketika dikalikan dengan skalar, maka 4 dikali 3, 4 dikali 8, 4 dikali 5, 4 dikali 1. Maka akan terbentuk matriks baru, yaitu matriks 4 dikali A, yaitu 12, 32, 20. Sifat-sifat perkalian matriks dengan skalar. Jadi perhatikan, jika K itu skalar dikalikan dengan matriks B ditambah matriks C, itu sama dengan kita kalikan masuk, jadi K itu dikali matriks B ditambah K dikali matriks C. Begitu juga dengan pengurangan, begitu juga ketika skalar 1 ditambah skalar 2 dikalikan dengan suatu matriks C, maka hasilnya akan menjadi skalar 1 dikalikan matriks C ditambah skalar 2 dikalikan matriks C. Begitu berlaku juga untuk pengurangan. Dan berikutnya yang terakhir adalah perkalian antara skalar 1 dan skalar 2 dan dikalikan lagi dengan matriks C, maka bentuknya akan menjadi skalar 1 dikalikan dengan skalar 2 kali C. Contoh. Jadi di sini diberikan contoh, misalkan kita punya matriks A. Matriks A dengan anggota sebagai berikut, matriks B dengan anggota sebagai berikut, dengan skalarnya itu kita misalkan 2. Gitu, K-nya itu sama dengan 2. Di sini disuruh buktikan K dikalikan dengan matriks A ditambah matriks B itu sama dengan 2. 2 itu adalah skalar yang kita substitusikan atau kita gantikan dikalikan dengan matriks A tambah matriks B itu akan sama dengan 2A ditambah 2B. 2A ditambah 2B. Jadi kita mau membuktikan sifat yang, mohon maaf, kita mau membuktikan sifat yang tadi di slide 15. Kita mau membuktikan yang ini. K dikalikan B tambah C, maka K kali B ditambah K kali C. Ya. Jadi di sini kita mau buktikan. Jadi pertama, skalarnya itu 2. Skalarnya 2 dikalikan matriks A ditambah matriks B. Maka 2 dikalikan matriks A ditambah matriks B. Kita jumlahkan dulu matriks A ditambah matriks B. Kita dapat hasil 3, 5, 3,
kosong karena 0 ditambah 3, 3, 1 ditambah 4, 5. Setelah kita dapat hasil penjumlahan antara matriks A dan matriks B, maka kita kalikan, yang terakhir kita kalikan dengan skalar 2, sehingga kita peroleh 6, 10, 6, 0. Contoh 2 kali 3, 6, 2 kali 5, 10, dan seterusnya. Terus yang kedua kita mau buktikan apakah hasil dari 2 dikalikan A tambah B ini sama dengan 2A ditambah 2B atau tidak. Ya, 2A ditambah 2B itu artinya skalar ini dikali masing-masing. Dikali matriks A dan juga dikalikan dengan matriks B. Contoh di sini 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, dan seterusnya. Ditambah dengan 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8, dan seterusnya. Ketika hasil perkalian masing-masing matriks dengan skalar diperoleh dan dijumlahkan, hasilnya akan jadi 6, 10, 6, 0. Maka karena jadi dapat kita katakan bahwa skalar atau 2 dikalikan A tambah B itu sama dengan 2A ditambah 2B. Didukung dengan hasil perkalian anggota-anggota matriks dengan skalar, dan jumlah dari 2 dikali A tambah B itu sama dengan 2A ditambah 2B. Berikutnya, sekarang misalkan kita mau buktikan sifat perkalian yang berikutnya. Jadi misalkan kita punya suatu matriks, matriks C itu 1, 1, 2, min 1. Dengan skalar 1 adalah 2 dan skalar 3 skalar 2 adalah 3. Kita mau buktikan bahwa K1 ditambah K2 atau skalar 1 ditambah skalar 2 dikalikan C itu sama dengan skalar 1 kali C dan skalar 2 kali C. Ya, di sini awalnya kita buat dulu K1 ditambah K2. Itu baru dikalikan C. Berarti kita punya K1 2, K2 3, 2 tambah 3 itu sama dengan 5. 2 tambah 3 sama dengan 5 dikalikan dengan matriks C. Berarti itu sama dengan skalar atau 5 dikali masuk kepada setiap anggota di matriks C. Jadi 5 kali 1, 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali min 1. Maka hasilnya akan jadi 5, 5, 10, minus 5. Berikutnya K1 dikalikan C ditambah K2 dikalikan C. Artinya 2 itu dikalikan anggota matriks C dan 3 itu dikalikan dengan anggota matriks C juga. Setelah itu hasilnya kita jumlahkan. Jadi contoh ini K1. K1 itu 2, berarti 2 kali 1 terus 2 kali 1 dikalikan 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali minus 1, hasilnya 2, 2, 4, min 2. 2, setelah itu 3 dikalikan dengan anggota dari C, maka hasilnya akan jadi 3, 3, 6, minus 3. Setelah itu kita jumlahkan matriks C yang dikalikan dengan skalar 1 ditambah matriks C dikalikan dengan skalar 2, maka hasilnya itu akan jadi 5, 5, 10, minus 5. Ya, perhatikan di sini bahwa ini dikatakan terbukti karena ketika K1 ditambah K2 dikalikan matriks C itu hasilnya sama dengan K1 dikali C ditambah dengan K2 dikali C. Perkalian matriks dengan matriks pada umumnya tidak bersifat komutatif. Gitu. Syarat perkalian adalah jumlah banyaknya kolom pertama matriks sama dengan jumlah banyaknya baris matriks kedua. Jika matriks A berukuran M kali N dan matriks B berukuran N kali P, maka hasil dari perkalian A kali B adalah suatu matriks C berukuran M dikalikan dengan B. Nah, contoh di sini misalkan kita punya matriks A ini adalah matriks 1 kali 3, artinya kolomnya 1, barisnya 3. Setelah itu matriks B itu kebalikannya, kolomnya 3, barisnya 1, jadi 3 kali 1. Kita akan mengalihkan matriks A dikalikan dengan matriks B. Jadi matriks A ini 3, 2, 1 dikalikan dengan 3, 1, 0. Maka itu akan menjadi 3 kali 3, 2 kali 1, 1 kali 0. Semua akan dijumlahkan.
3 kali 3 ditambah 2 kali 1 ditambah 1 kali 0, maka dia akan mendapatkan hasil 11. Contoh seperti itu. Terus kebalikannya, jika kita punya matriks beda jika kita balik menjadi matriks B dikalikan dengan matriks A. Kalau matriks B dikalikan dengan matriks A, maka dia akan jadi 3 kali 3 3 kali 3, 3 kali 2, 3 kali 1. Itu merupakan anggota dari baris 1, baris 1, kolom 1, 2, 3, gitu. Terus 1 kali 3, 1 kali 2, 1 kali 1. Berikutnya 0 kali 3, 0 kali 2, 0 kali 1. Jadi teman-teman perhatikan di sini, jika matriks A dikalikan matriks B, berarti matriks baris dikalikan matriks kolom, hasilnya bentuknya akan seperti ini. Gitu. Karena baris ini dikalikan dengan kolom. Beda kalau matriks kolom gitu, matriks kolom yang dikalikan dengan matriks baris, contoh, atau matriks A yang dikalikan dengan matriks matriks B yang dikalikan dengan matriks A, maka jadi bentuknya akan seperti ini. Kita kalikan pertama 3 kali, kolom 1 dikalikan baris, kemudian kolom 2 dikalikan baris, dan kolom 3 dikalikan baris. Maka bentuknya akan seperti ini. Berikut yang terakhir, ini ada syarat-syarat. Di sini apabila A merupakan suatu matriks persegi, maka A pangkat 2 itu adalah A kali A. Kita A kali A pangkat 3 adalah kali A kali 2 dikali A, dan seterusnya. Apabila A kali B dan B kali C, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A itu sama dengan C, dan sebagainya, dan sebagainya. Teman-teman bisa membaca di sini, ini hanya berupa sifat-sifat yang harus kita penuhi. Demikian penjelasan tentang operasi matriks. Untuk materi selanjutnya kita akan lanjut pada video part 2, part 3, dan part 4. Semoga pada video ini dapat membantu teman-teman memahami materi tentang matriks. Materi tentang matriks. Jika ada kekeliruan dalam penjelasan ini, saya minta maaf dan mohon dikoreksi. Bisa pada kolom komentar atau langsung kepada di grup WA kita. Yang pertama, terus yang kedua, saya akan membuat tugas untuk teman-teman selesaikan. Yang ketiga itu maaf jika ada kesalahan, jika ada kekeliruan, mohon dimaafkan, dan masukan, saran, kritik dibutuhkan untuk bahan perbaikan. Abaikan semua suara-suara yang mengganggu. Sekian dan terima kasih. Kita ketemu di next video.